Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eh, bagaimana kita mengkonversi beban distribusi yang tidak ada di dalam tabel yang kita sudah bahas di video sebelumnya, tapi juga tidak bisa kita cerminkan atau tidak bisa kita konversi menjadi beban atau momen ekivalen dengan metode pencerminan atau kaidah pencerminan sebagaimana yang juga kita bahas dalam video sebelumnya. Nah, eh, tapi kita akan membatasi pembahasan di video kali ini pada beban-beban yang bisa kita anggap sebagai superposisi atau penjumlahan dari beban yang ada di dalam tabel. Nah, sebagai contoh di sini kita punya beban berupa eh, parabola terbalik seperti ini. Oke. Ini tidak bisa kita cerminkan dan ini juga tidak ada dalam tabel. Karena kalau kita lihat di tengah batang, ini bebannya minimum atau sama dengan nol. Nah, sedangkan di tabel yang ada adalah di tengah batang itu bebannya maksimum. Jadi ini beban parabolanya di tengah batang maksimum. Nah, sedangkan di sini eh, beban parabola terbalik ini di tengah batang bebannya minimum. Oke. Nah, ini tidak bisa kita cerminkan. Nah, dan juga tidak ada di dalam tabel. Nah, kita akan membahas prinsip superposisi. Nah, langkah yang pertama, uh, jadi kita akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan prinsip superposisi. Nah, langkah yang pertama adalah beban ini kita dekomposisi menjadi beban terdistribusi yang ada di dalam tabel. Jadi kalau kita lihat di sini besarnya W, di ujung ya, di ujung juga besarnya W. Nah, ini bisa, sedangkan di tengah dia minimum sama dengan nol, ini bisa kita anggap sebagai penjumlahan dari beban terdistribusi merata yang mengarah ke atas dengan beban parabola seperti di dalam tabel yang mengarah ke bawah. Jadi kalau ini di tengah ini maksimum besarnya W, maka nanti di tengah ini W ditambah ini ke bawah minus W, ini nanti akan sama dengan nol. Sedangkan di pinggir dia sama dengan nol dan ini W sehingga di pinggir sama dengan W. Oke, jadi ini kalau kita jumlahkan dengan ini nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, parabola terbalik. Nah, berarti apa, beban parabola terbalik ini dapat kita anggap sebagai penjumlahan dari beban terdistribusi merata yang mengarah ke atas sumbu Y positif dan beban parabola yang mengarah ke sumbu Y negatif. Oke. Nah, setelah kita dekomposisi menjadi dua beban terdistribusi seperti ini, maka masing-masing komponen ini akan kita cari konversinya ke gaya dan momen ekivalen, baik langsung dari tabel atau menggunakan metode pencerminan. Nah, kalau kita lihat untuk beban terdistribusi seragam yang mengarah ke sumbu Y positif, ini juga tidak ada di dalam tabel. Yang ada di dalam tabel adalah beban terdistribusi merata yang mengarah ke sumbu Y negatif. Oke, jadi di sini ini bisa kita anggap bahwa beban ini merupakan pencerminan dari beban ini di sumbu horizontal. Jadi kalau kita cerminkan nanti bebannya akan berbalik arah. Nah, sesuai dengan kaidah pencerminan horizontal, jadi gaya dan momen ekivalennya posisinya tetap, tapi tandanya yang berubah. Jadi kalau kemudian kita dapatkan konversinya seperti ini. Ini min WL per 2, berubah tanda menjadi WL per 2, min WL kuadrat per 12 menjadi WL kuadrat per 12. Ini min WL per 2 menjadi WL per 2, WL kuadrat per 12 menjadi min WL kuadrat per 12. Jadi posisinya tetap, tandanya berubah. Oke, nah sedangkan untuk beban parabola yang mengarah ke sumbu Y negatif ini kita dapatkan dari tabel ini sama dengan baris ke-8 ya, beban parabola mengarah ke bawah. Oke, jadi ini konversinya sama seperti tabel, ini min WL per 3 di sini, min WL kuadrat per 15, lalu ini min WL per 3, lalu ini WL kuadrat per 15. Lalu kemudian dua beban terdistribusi ini, dua komponen ini kita jumlahkan karena ini titik nodalnya sama.
Ini titik nodal 1, 2, ini juga titik nodal 1, 2, titiknya sama, kita jumlahkan. Jadi ini dijumlahkan dengan ini, kita peroleh WL per 2 min WL per 3, kemudian WL per 2 min WL per 3 di sini. Ini WL kuadrat per 12 min WL kuadrat per 15, jadi di sini min WL kuadrat per 12 WL kuadrat per 15, jadi di sini. Oke, ini kalau kita jumlahkan, kita penyebutnya disamakan menjadi 6, ini 1/6, ini juga sama 1/6. Ini nanti kita penyebutnya kita samakan menjadi 60, oke. Jadi ini nanti 5/60 dengan 4/6 dikurangi 4/60, 1/60, ini juga sama, min 1/60. Nah, hasilnya inilah beban, ini gaya dan momen ekivalen di titik nodal. Jadi dari sini kemudian kita bisa terapkan ini untuk pada perhitungan metode elemen jingga kita. Oke, inilah prinsip superposisi. Jadi langkah umumnya yang pertama, bebannya kita dekomposisi menjadi penjumlahan dari beban yang ada di dalam tabel. Lalu kemudian masing-masing elemen komponennya kita konversi. Lalu hasil konversinya kita jumlahkan untuk memperoleh momen dan gaya ekivalen resultan di titik nodalnya. Oke, ini materi kita selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.